Kepada Bapak dosen yang kami hormati dan juga teman-teman sekalian yang berkenan, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah karena atas rahmat-Nya kita bisa berkumpul di kelas ini seperti biasa dalam rangka menimba ilmu, dan terima kasih kami ucapkan kepada para sekalian memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan salah satu tema pada mata kuliah seperti evaluasi dan pengawasan pendidikan Islam yang berjudul instrumen supervisi. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada baginda, para sahabatnya, juga kepada para peneliti dan para anak-anak yang mudah-mudahan sampai syafaatnya telah untuk kita semua. Tentang instrumen supervisi ini mungkin Bapak dan Ibu juga jauh lebih paham karena sebagai praktisi langsung, bahkan ada mungkin yang sebagai supervisor sebagai kepala madrasah atau kepala sekolah mungkin ya Bapak. Sekolah rumah tangga. Apabila kami menyampaikan sedikit materi ini jika jauh lebih ringan dan bapak-bapak ibu di sini sudah lebih paham, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi dengan keterbatasan kami. Namun di sini mencoba untuk kami susun dalam sebuah makalah yang insya Allah di sini saya dan juga Siti yang akan menyampaikan secara langsung. Kemudian yang ada pun yang melatar belakangi kami menulis ini sesuai daripada tugas kelompok yang harus dikerjakan dan dilakukan, juga penting sekali terutama untuk kita yang terlibat di ruang lingkup pendidikan. Aktivitas kita mungkin sehari-hari di sekolah, ada yang di madrasah. Supervisi ini sebagai alat, salah satu sebagai alat dialog antara guru dan pengawas untuk sama-sama meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Kemudian membantu guru juga dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Terus sehingga bisa menganalisis sendiri kekuatan dan kelemahan mereka serta merancang strategi untuk perbaikan ke depannya. Kemudian pendekatan supervisi mengutamakan kerjasama antara supervisor dan guru untuk membangun proses pembelajaran yang optimal. Adapun yang menjadi rumusan masalah ini adalah bagaimana sih efektivitas instrumen supervisi dalam mengevaluasi kinerja guru dan proses pembelajaran di sekolah. Kemudian apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan instrumen supervisi di lingkungan pendidikan serta bagaimana solusinya. Yang akan dibahas terlebih dahulu sekedar pengulangan karena sudah dibahas oleh teman-teman yang sebelumnya tentang apa itu supervisi, kemudian tugas supervisi, peran dan fungsi instrumen supervisinya, terus kemudian jenis-jenis instrumen supervisi, proses penyusunan, kriteria instrumen supervisi, dan tantangan solusi instrumen supervisi. Menuju kami di sini mengutip beberapa ahli, yaitu Wadesi dan Bunyi. Supervisi yaitu sebagai sebuah proses interaksi antara supervisor dengan guru dengan tujuan memperbaiki praktik pengajaran melalui bantuan profesional yang bersifat konstruktif atau membangun. Supervisi menekankan aspek kolaboratif di mana pengawas bekerja sama dengan guru untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran serta merumuskan langkah-langkah untuk perbaikan selanjutnya. Adapun menurut Ibn, supervisi adalah proses yang terstruktur untuk meningkatkan kinerja guru dengan pendekatan observasi, evaluasi, dan refleksi. Dalam hal ini supervisi dianggap sebagai proses yang melibatkan pengawas dalam memberikan umpan balik yang spesifik dan relevan bagi guru, sehingga guru dapat memahami apa yang perlu diperbaiki, sehingga
Tujuan daripada supervisi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana pengembangan profesional. Kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang kelanjutan juga bagi guru dan memotivasi guru agar dapat terus berkembang dan berinovasi dalam mengajar. Mungkin pasti banyak lagi ya tujuan dari supervisi di sini yang dicantumkan juga. Terus bagaimana sih peran dan fungsi instrumen supervisi ini? Peran instrumen supervisi ini tentu saja sebagai alat dialog yang memungkinkan guru dan supervisor bekerja sama dalam mengidentifikasi dan melepaskan strategi perbaikan kualitas pembelajarannya. Kemudian adanya penilaian kinerja. Penilaian kinerjanya itu secara objektif terhadap berbagai aspek pengajaran dan manajemen kelas. Kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan guru secara lebih terstruktur. Kalau sudah ada instrumennya mungkin ada acuan perbaikan untuk individu maupun untuk timnya. Kemudian fungsi dari instrumen supervisi ini sendiri sebagai sarana komunikasi antara supervisor dan guru, kemudian alat bantu untuk menilai, mengevaluasi dan mengembangkan kinerja guru serta efektivitas proses pembelajaran. Kemudian sebagai sarana refleksi bagi guru, mendukung peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Terus bisa membina dan mendukung pengembangan kualitas pengajarannya di lingkungan pendidikan. Kemudian melakukan penilaian terhadap kompetensi guru dengan indikator yang terukur, seperti efektivitas metode pengajaran, kemudian keterlibatan siswa juga pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun jenis-jenis instrumen supervisi ini bisa berupa observasi kelas, digunakan untuk mengamati langsung proses pembelajaran di kelas. Terus ada instrumen wawancara. Terus ada instrumen penilai. Instrumen wawancara sendiri ini digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari guru mengenai pandangannya, terus tantangan dan pengalaman mereka dalam mengajar. Ada instrumen penilaian diri. Alat ini memungkinkan guru untuk menilai kinerja mereka sendiri berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian ada instrumen portofolio, kumpulan-kumpulan dokumentasi yang merekam pencapaian, karya dan proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru selama periode tertentu. Kemudian ada instrumen umpan balik siswa, yang mana alat ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pandangan dan pengalaman siswa terhadap proses pembelajaran yang dilakukan guru. Selengkapnya mungkin akan dijelaskan oleh Siti Fatima. Baik, terima kasih Teh Ain sudah memaparkan beberapa materi awal. Saya di sini melanjutkan materi yaitu proses penyusunan instrumen supervisi. Di sini kita mengambil 5 proses. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan terlebih dahulu. Jadi spesifik dari guru dan konteks pendidikannya. Ini diambil dari survei dulu mungkin ya, survei atau wawancara dulu dengan guru dan staf pendidikan untuk mendapatkan gambaran tentang tantangan dan kebutuhan mereka. Kemudian sesuai mengidentifikasi kebutuhan ini juga ditentukan tujuan supervisinya. Jadi menetapkan tujuan supervisi yang jelas berdasarkan hasil analisis kebutuhannya. Misalnya untuk meningkatkan keterampilan atau pengelolaan kelas saja. Kemudian proses yang kedua adalah perancangan instrumen. Nah, ini mencakup pemilihan format instrumen yang sesuai, baik berupa observasi, kuesioner, wawancara atau metode lainnya. Kemudian yang ketiga, pengujian instrumen. Nah, setelah instrumen dirancang, berikutnya adalah menguji instrumennya tersebut, memastikan bahwa instrumen tersebut valid dan reliable.
Nah, dalam pengujian instrumen ini yang pertama bisa dilakukan dulu uji cobanya. Jadi diuji coba pada kelompok kecil terlebih dahulu untuk mendapatkan feedbacknya. Kemudian uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi kejelasan dan relevansi pertanyaan serta efektivitas instrumen dalam mengukur aspek yang dimaksud ya. Kemudian menganalisis hasil uji coba tersebut untuk mengidentifikasi kelemahan atau ambigu dalam pertanyaan. Kemudian validasi dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan valid dan reliable atau mengukur apa yang dimaksud untuk diukur dan memberikan hasil yang konsisten. Kemudian yang keempat itu implementasi instrumen. Nah, dalam proses supervisi implementasi instrumen ini adalah proses supervisi yang sebenarnya. Jadi yang dilakukan adalah yang pertama pelatihan untuk pengawas, kemudian ada penggunaan instrumennya dan pengumpulan datanya. Proses penyusunan instrumen supervisi yang kelima itu ada analisis dan tindak lanjut. Ini sama aja ya, bisa memberikan feedbacknya, kemudian perencanaan tindak lanjutnya untuk pengembangan profesional guru. Nah, ini bisa berupa pelatihan tambahan, workshop atau kegiatan pembinaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kriteria instrumen supervisi yang efektif. Di sini ada validitas dan reliabilitas. Validitas ini mengacu pada sejauh mana instrumen tersebut dapat mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Nah, menurut Sergiovanni dan Starat pada tahun 2002, instrumen supervisi harus dapat menjamin bahwa indikator yang digunakan mencerminkan kompetensi guru yang sesungguhnya. Kemudian reliabilitas ini mengacu pada konsistensi hasil pengukuran dari instrumen tersebut. Jadi instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang sama jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Yang kedua ada relevansi. Instrumen supervisi harus relevan dengan konteks pendidikan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian ada keterukuran. Nah, instrumen supervisi yang efektif harus dapat memberikan data yang terukur dan dapat dianalisis juga. Kemudian yang kelima adalah simplicity atau kesederhanaan. Nah, ini juga harus sederhana dan mudah dipahami oleh pengawas maupun guru. Yang keenam ada fleksibilitas. Nah, instrumen supervisi yang efektif harus cukup fleksibel untuk dapat disesuaikan dengan berbagai situasi dan konteks. Kemudian ada sumber umpan balik yang konstruktif. Nah, ini harus jadi instrumen supervisi itu juga harus memberikan feedback yang konstruktif dan bermanfaat bagi pengembangan profesional guru. Kemudian ada implementasi instrumen supervisi dalam praktik. Yang pertama, perencanaan supervisi. Nah, sebelum melakukan supervisi, alangkah baiknya penting untuk melakukan perencanaan yang matang. Nah, ini mencakup tujuan supervisi dan pemilihan instrumen yang tepat. Kemudian persiapan dan pelatihan. Setelah perencanaan tadi, langkah berikutnya adalah mempersiapkan semua yang diperlukan untuk diimplementasikan. Yang pertama bisa dilakukan dengan pelatihan untuk pengawas. Nah, ini tujuannya adalah memberikan pelatihan kepada pengawas atau supervisor tentang cara menggunakan instrumen dengan benar. Kemudian bisa dilakukan juga dengan komunikasi dengan guru, yaitu menginformasikan kepada guru mengenai rencana supervisi termasuk tujuan, proses, dan instrumen yang akan digunakan. Tentu komunikasi yang jelas akan membantu menciptakan suasana kerjasama yang baik antara guru dan supervisornya. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan observasi dan pengumpulan data. Nah,
Pada tahap ini, supervisor mulai melakukan observasi dan pengumpulan data sesuai dengan instrumen yang telah disiapkan. Kemudian menganalisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil yang diperoleh. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan angket diolah untuk mendapatkan informasi yang dimaksud gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan analisis statistik untuk data kualitatif atau analisis kualitatif. Kemudian memberikan umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah bagian penting dari proses supervisi yang bertujuan untuk mendukung pengembangan guru. Supervisor memberikan umpan balik kepada guru mengenai hasil supervisi. Nah, feedback ini juga harus spesifik, jelas, dan mencakup aspek positif serta hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian tindak lanjut. Nah, ini untuk memastikan bahwa hasil supervisi diterapkan dalam praktik pengajaran. Kemudian ada evaluasi proses supervisi. Nah, setelah implementasi tadi, penting untuk supervisinya itu dievaluasi secara keseluruhan. Kemudian tantangan dan solusi dalam penggunaan instrumen supervisi. Pasti ada tantangan dan hambatan. Nah, yang pertama itu kurangnya pemahaman tentang instrumen supervisi. Banyak guru dan pengawas mungkin tidak sepenuhnya memahami tujuan dan fungsi dari instrumen supervisi yang digunakan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan dan hasil yang tidak sesuai harapan. Nah, mungkin solusinya ini bisa diadakan pelatihan dan sosialisasi ya, atau penyampaian informasi yang jelas agar panduan atau bisa memberikan buku panduan atau buku petunjuk ya yang menjelaskan cara menggunakan instrumen secara rinci. Kemudian tantangannya adalah resistensi dari guru. Beberapa guru mungkin merasa terancam atau tidak nyaman dengan proses supervisi. Betul Bapak Ibu? Saya sendiri pengalaman. Iya, pengalaman yang dapat mengakibatkan resistensi terhadap penilaian yang dilakukan. Jadi grogi mungkin ya. Karena jarang. Ya. Nah, solusinya ini bisa membangun hubungan yang positif ya. Sering. Ya. Membangun hubungan yang baik antara pengawas dan ditanya atau guru melalui komunikasi yang terbuka dan saling percaya. Kemudian bisa juga dilakukan menekankan pendekatan konstruktif. Jadi kita harus dekat dengan supervisor, basa-basi. Kemudian pengalaman. Enggak ya, bukan basa-basi amplop. Apa? Kemudian tantangannya itu keterbatasan waktu. Nah, jadi kita dituntut untuk menyampaikan ya materi, ya asesmen, ya dan lain sebagainya dengan waktu yang ditentukan sama supervisornya ya. Ini keterbatasan waktu. Nah, solusinya ini kita harus merencanakan waktu dengan efisien. Jadi menyusun jadwal supervisi yang terencana dan efisien sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajarnya. Jadi pengawas dapat mengatur waktu supervisi di luar jam mengajar atau pada waktu tertentu yang disepakati bersama. Kemudian atau bisa juga dengan penggunaan teknologi. Nah, kayak yang disampaikan Pak Hilmi kemarin ya, mengadopsi teknologi dalam supervisi juga seperti video atau merekam kelas ini memungkinkan pengawas untuk melakukan analisis tanpa harus berada di kelas secara langsung. Kemudian tantangannya ada subjektivitas dalam penilaian. Ini dapat mempengaruhi hasil supervisi di mana penilaian tidak objektif dan bisa dipengaruhi oleh preferensi pribadi pengawas. Nah, ini kalau amplop ya ini subjektivitas dalam penilaian.
Ya, Pak Lutfi nggak boleh. Kemudian tantangannya ada kurangnya tindak lanjut setelah supervisi. Betul. Nah, seringkali setelah supervisi dilakukan tidak ada tindak lanjut yang jelas. Hal ini dapat mengakibatkan hasil supervisi tidak diimplementasikan secara efektif, jadi cuma formalitas. apa? Nyata tinju tadi arantos. Tinju tindak lanjut. Nah, solusinya ini bisa supervisor dan gurunya perlu merumuskan rencana tindak lanjut yang jelas ya, seperti mencakup langkah-langkah yang harus diambil untuk perbaikan bersama, atau bisa monitoring berkala. Nah, tantangan yang terakhir ya mungkin penggunaan instrumen yang tidak tepat. Nah, instrumen supervisi yang tidak sesuai dengan konteks atau tujuan yang ingin dicapai dapat mengurangi efektivitas supervisi. Nah, solusinya ini juga bisa dengan evaluasi dan revisi instrumen atau keterlibatan stakeholder. Mungkin beberapa sedikit Terima kasih. materi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga menjadi bahan diskusi dan perbaikan untuk kita semua. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan makanannya. Ya makanan. Terima kasih kepada Siti yang sudah memberikan yang kita buka bagi Bapak dan Ibu yang mau menanggapi apabila kami keliru. Tidak hanya selalu bertanya, silakan menambahkan teori dan materinya berbagi pengalaman Bapak, mungkin Bapak dan Ibu sebagai supervisor langsung 3 tanggapan mau bertanya, mulai saja dengan alasan. Mungkin ada trik-trik khusus ya apalagi yang ditenangai sama Teh Siti. Apa yang tadi dikemukakan dari awal identifikasi, ada instrumen dan lain sebagainya. Kalau menghadapi itu supervisor itu kadang-kadang kita konsep sudah dipersiapkan, instrumen sudah dipersiapkan, tapi waktu pas pelaksanaan apa kenapa? Nggak tahu simannya atau mungkin instrumen kitanya yang belum lengkap ya Teh, atau mungkin ada yang sebagainya ya gitu. Mungkin ada Teteh Magelang ada mungkin komen-komen gitu biar berbagi gitu supaya nanti buat kedepannya kalau ada akreditasi lagi terutama ibu di SMK ya jurusan antara TKR dan TSM itu pada serem-serem supaya ada Serem menakutkan. ya mungkin awal-awalnya gitu. Kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, kadang-kadang kita suka bukan daun ya melakukan perbaikan lagi. Kalau Pak Hendra tadi menyatakan tinjut ya, tinjutnya kadang-kadang apa yang kita persiapkan. Padahal kan sudah semaksimal mungkin lah kita mempersiapkan. Tapi kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena mungkin lihat supervisor ada musuh enggak, ya. Walaupun ujung-ujungnya makanya lah gitu. Bu Ude. Amplop yang harus Ampun disiapkan. Suudon. Langsung udah sini. Tapi enggak. Baik, untuk tanggapan yang kedua, selanjutnya baik Pak Hendra. Ya, terima kasih atas waktunya. Sedikit untuk Bu Haji. Ini kata orang gitu. Untuk mengantisipasi perasaan itu
ya ada kata mutiara, apa yang kau takutkan lakukan sesering mungkin. Jadi nya supaya tos ente galau we atau sing-sing ini ulang pengawas. Tapi kenyataannya di lapangan kadang-kadang tidak sesuai apa yang diharapkan. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi galau, walaupun kita mengupayakan ada apanya, tapi tos we apa adanya gitu. Daripada ribu-ribu sing ikhlas ya nu aya we syukuri segini juga Pak sudah uyuhan gitu we. Jadi berusaha semaksimal mungkin supaya kita teh ada apanya, tapi pada akhirnya mah pasrah we ada apanya apa adanya. Jigana bakal lebih ringan gitu. Kan kita hidup di pendidikan itu berjuang ya untuk mencari ridho Allah. Jangan sampai kita teh dikacaukan dengan hal-hal yang remeh-temeh lah, terutama administrasi. Jangan sampai itu mengganggu gitu. Justru itu teh harus dinikmati. Nu tadi teh apa yang kau takutkan lakukan sesering mungkin. Masya Allah. Atur nuhun. Akreditasi nama saya sekali kan akreditasi itu 5 tahun sekali kan. Nah ini supervisor. Bisa. Korban. Menanggapi baik Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini supervisi itu lingkupnya luas ya, Tim. Ketika kepala sekolah, observasi ke kelas, pengawas mau ke kelas atau mau ke kepala sekolah. Kalau yang ditanggapi oleh Bu Haji, ketakutan terhadap asesor kayaknya. Ya. Asesor Asesor kayak ya. Bukan, jadi pengawas mah sudah karena tadi tidak melakukan sering ya. Jadi sudah nyetok ini asesor itu memang tidak semua. Asesor itu ada kartu kendali. Di dalam kartu kendali itu ada norma dan kode etik. Kalau norma itu rata-rata semua asesor sudah pasti menguasai lah, ya. Tapi dalam hal kode etik kadang-kadang, tapi tidak semua asesor, mohon maaf, beberapa asesor gitu ya. Kadang ada yang kode etik, asesor itu seolah-olah malaikat Ijroil pada saat itu. Jawabnya. Yang kedua, tugas asesor kan tidak akan menilai pada saat itu, tetapi mereka apa yang sudah kita setorkan melalui dispena, kemudian membuktikannya. Yang membuktikan ada atau tidak, kemudian bertindak bijaksana gitu. Ketika memang ada tapi belum terdokumentasikan, berilah kesempatan. Tapi banyak sekali tuh asesor yang bikin kita deg-degan gitu. Oh, karena gaya sang asesor yang lebih maha tahu gitu ya. Oh, maha tahu. Maha kuasa. Guru dan kepala sekolah. Kita tuh seolah-olah tidak ada papannya ya. Kepala sekolah yang bertahun-tahun, ketua yayasan yang sudah sangat mendidik santri dan banyak anak-anaknya gitu. Seolah-olah ketika asesor itu datang, tidak ada apa-apanya gitu. Kami kadang-kadang merasa terjatuhkan oleh kode etik. Nah ini, dalam hal ini mungkin yang lebih ingin terpahamkan satu, bahwa percaya pada diri sendiri, bahwa guru itu jangan takut dengan tampilan awal gitu, karena asesor adalah manusia biasa. Ketika asesor bertindak keras, kita jelaskan dengan sejelas-jelasnya juga, mereka akan memaklumi, tetapi jangan sampai permaklumannya menjatuhkan kita ya gitu kan ya. Mau tidak mungkin mengadakan yang tidak ada dan membiasakan yang memang tidak terbiasa gitu. Tetapi ketika keadaannya seperti itu gitu, mau bagaimana? Ini pengalaman Bunda kemarin dari asesor berhenti kota. Begitu saat sumbing ke kampung dengan kondisi yang sederhana, nyoroknya teh orang Banjarwangi ya begini-begini, kenapa jadi orang Banjarwangi gitu? Gimana kalau kepala desa, camat, pendengar, itu kan salah satu verbal ya, bentuk verbal. Yang kedua, ketika ada hal-hal yang kurang bagus, ketika tahu kode etik dan normanya, kita sampaikan supaya apa? Ada kendali buat beliau, karena kita punya link untuk melaporkan asesor ketika melakukan tindakan yang tidak baik ya. Kemudian juga di kartu kendali itu juga sama,
skakmat ketika kita memberikan informasi yang memang bisa dibuktikan gitu. Misalkan verbalnya gimana nih, ada tidak gitu buktinya. Sedangkan kita guru-guru juga samalah bakal ada rekaman-rekaman yang bisa membuktikan gitu ya. Nah ini mungkin saling mengingatkan saja, kita yang dikunjungi hargai kedatangan mereka dan memang mereka berhak semata-mata jadi seorang asesor kalau tidak dibekali dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang lebih dari kita. Tetapi jika kita ada hal yang kurang berkenan, banyak meminta maaf, minta permakluman, tetapi juga bukan mengemis mengada-ada yang tidak ada. Dan tetap pede aja, percaya diri bahwa yang terbaik itu di hadapan Allah bukan si A si B, tetapi yang betul-betul bertakwa. Orang yang bertakwa kan pasti akan menghargai gitu ya, saling menghargai. Ini dua hal antara norma dan kode etik. Kadang-kadang kode etik lebih seperti kita kode etik poinnya sampai banyak sekali ya. Sulit menciptakan suasana yang kondusif dan banyak di antara kita merasa tertekan dalam melakukan kegiatan visitasi tersebut ya. Nah, itu yang disupervisi. Jadi kita tengah-tengah lah, tengah-tengah ya. Itu menyampaikan dan menyampaikan pengalaman. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget ya, mau lagi. Sehari-hari orang baru dia tidak mau. Tapi kebanyakan mah yang jadi beban teh targetnya, Bu. Ya, nilai kan. Di kami mah, Bu. Jadi tika ketua yayasan teh ringan. Ieu mah da hajat per 5 tahunan anu boga lalakon mah urang. Ieu mah saaya nawe tong dugikeun ka si guru teh. Iya. Merasa terintimidasi kudu sehari 2 hari gitu. Terus we nikmat. Jadi apapun nilainya, yang penting urang teh masih layak menjalankan kependidikan gitu di lembaga urang. Ya, justru. Daripada beban gitu. Nyawa komitiasa maksimal mah sesuai cita-cita tetiasa. Mali sok anu ngarewas bager da di muka abdi mah. Oh yang sabarahan nilai gitu. Kembali lagi ke niat kita ya Pak. Ya, saran pan ari di pasantren mah aya cai, aya sorban, sumping teh, disambut teh. Pasihan cai ngaleueut terus diodoaan terus satu gitu terus sorban. Iya, iya. Terus aya peletan sorban teh. Aya wiridna pan di pasantren mah. Tapi dilaporkan itu Moal kadetek, Bun. Moal kadetek. Ngan paling nu ngadegeregan teh uihna ka eta tah sentra kulit gitu. Dijajab satu can ka hotel teh gitu. Bari ngobrol santai teh dengan. Terus kan tenan nu rada kanaon eta mah. Kadeudeuh ihsan gitu bahasa. Insyaallah. Pendekatan langit, pendekatan duniawi gitu. Kuda sempurna. Langit jalur darat. Tapi ketika asesor itu melakukan 3 sekolah nih, tiap sekolah dibanding-bandingkan dengan verbal juga dikatakan bagaimana guru mau pandai kalau kepala sekolah bodoh. Nah, kalimat seperti itu ada sampai terdengar salingnya. Kita punya komunitas. Bagaimana kemarin di sini? Nah, itu yang berbahaya. Jadi semua bukti mengarah ke bully, ya. Bullying. Tapi tidak semua asesor, insya Allah kalau dokter Artet itu is the best. Tidak diragukan. Jenisnya kita seperti itu. Jadi kita kayak tak asesornya minta. Ini manfaatnya kita boleh dua kan mahal, jadi harus ada manfaatnya. Mahal dengan waktu gitu. Wajib banget. Iya. Terima kasih ya teman-teman. Kayaknya ini semua curhatan ke asesor. Karena kita tahu pada ya kalau Mudah-mudahan bukan barusan sakit hati. Ada teman. Ya, tadi Teh Siti mengutarakan terkait tentang kriteria instrumen supervisi yang efektif. Salah satunya sumber umpan balik yang konstruktif. Karena pada umumnya ya secara umum bisa dipandang
tadi yang disebutkan oleh Pak Hendra memang tinjut ya, tindak lanjut pasca akreditasi itu ya bisa dikategorikan melempem. Paham melempem? Oh nggak tahu. Ya tadi tidak ada tindak lanjut ya. Melempem Gitu ya, tidak bersifat kontinuitas meskipun 5 tahun sekali. Ya setidaknya ada tindak lanjut, entah itu mungkin melalui dinas pendidikan atau melalui pengawas gitu. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana strategi ataupun metode untuk membangun tadi sumber umpan balik yang konstruktif itu seperti apa metodenya? Ya, agar itu menjadi umpan balik yang lebih baik, lebih maju ke depan untuk sekolah tersebut. Karena tadi tinju tersebut tidak dijalankan semaksimal mungkin, gitu, ya. Jadi hanya sebatas punten seremonial belaka, gitu kan, secara umumnya. Atau nuhun, iya, atau nuhun mangga. Nabi ada terusnya, yang mengungkapkan lagi maksudnya. Ya seolah-olah asesor teh penjahat, cek aku mah Kesannya. Eta teh lepat. Nu karaos ku abdi salami berjalan pola nu urang di jalan ke sekolah teh asa tos maksimal. Tapi ternyata justru ku aya akreditasi teh urang teh sadar diri. Iya. Dan para asesor teh itu teh para tim ahlinya. Iya. Eta mah ku memotret dalam waktu 1-2 hari ge tos jelas kekurangan urang teh. Naon wae nu kedah ditengkatkeun teh anu ku urang mah teh sadar teh. Itu teh jasana teh besar sekali gitu untuk tinggal tindak lanjut mah Pak Haji eta mah pada aku mah urang kuuleun we. Nah anu jelas jasa besar yang dibawa sebagai misi kermah di SK dan sanes kantena eta teh nya dihapus lah gitu. Tina pemikiran orang bahwa asesor itu begitu jahatnya, padahal justru banyak hal yang tidak kita sadari taku aranjeun mah da puguh tim ahli kakorek eta teh. Ieu kekurangan, ieu kelebihan. Nya abdi asa tos maksimal eta nyiapkeun video, nyiapkeun naon akreditasi. Nilainya teh jelas gitu, konkret. Kadituna teh perbaikan-perbaikan teh urang teh tos moal ngatog gitu dan tos dijelaskeun. Dan seringkali kan kita teh tidak bisa melihat bagian badan kita kalau tidak ada pembantu, misalnya cermin, beberapa cermin kan mungkin tak hadirna asesor teh untuk itu, untuk membantu kita supaya kita lebih paham apa kekurangan. Terus kelebihan pasti mau disebut-sebut ku asesor ge pasti bakal diapresiasi gitu. Jadi semohon-mohonnya teu nganggap asesor teh penjahat gitu. Jadi akreditasi anu 5 tahun nanti itu kesempatan untuk kita mengetahui seberapa jauh yang sudah bisa kita capai gitu. Kekurangan teh bakal dohir, kita tinggal nempelan eta kekurangan eta. Nah, urusan yang tadi jalur langit, jalur darat itu mah ihsan kebaikan kita. Seringkali ketua yayasan di kami mengatakan nuku urang dibikeun ka batur teh ngahargaan urang. Ulah terbebani batur teh ngarep-ngarep kebaikan dari kita. Nuku urang dibikeun teh ngahargaan urang gitu. Jadi teu aya unsur seolah-olah mereka yang datang teh ingin kita muliakan urang, menghargai diri urang. Seperti itu mungkin. Hatur nuhun. Jadi tergantung mindset kita. Tak itu jadi mindset urang lalampang tak kalau sampai enten di dia urang kedua kali. Enten asesor. Silakan. Kalau untuk yang tindak lanjut yang tanyakan Pak Haji ya, memang harus Pak Haji ketika supervisi itu dilakukan, tindak lanjutnya adalah penilaian dari kepala sekolah tentang kita. Jadi merefleksi. Kalau visitasi mah ada temu akhir teh, di temu akhir pasti tidak. So kayaknya secara keseluruhan dan untuk nilai mah sapertos moto dipotret digarap ulah namanya nilai. Kemudian ada link harus kita isi. Berarti langsung ya, Kalau
hari terakhir bisa. Jadi potret yang bagus di sekolah ketika supervisi dilakukan oleh kepala sekolah, gambarannya ada akreditasi. Ketika ada akreditasi ada temu awal, terus pelaksanaan ya perekaman data, kemudian ada observasi, di akhir ada temu akhir. Di situ manfaatnya bahwa anu Fatimah deh, misalkan ngajarnya masih kene seperti zaman Belanda gitu, tidak menggunakan alat gitu. Kan kita juga nanti akan menjawab bapak ada alatnya di mana, jadi sebelumnya ada aya kan gitu. Oh berarti mungkin instrumennya kurangi atau TPACK ya, berarti ganti dengan hal yang ada seadanya di ruangan itu. Itu kan ada manfaatnya untuk penilaian supervisi dalam hal instrumen. Tapi kan tidak bisa untuk yang diakreditasi mah tapi sekecil apapun alat media yang ada unsurnya dengan teknologi ayat itu memang ada laptop ada nonton TV pandai yang besar smartboard itu ada seperti ini ya ada kan oleh itu. Terus tentang yang tadi itu ada timur memang orang apapun kebaikan yang lahir dari ta'ala tidak usah diungkap, apalagi tadi dijadikan main-main karena kan karunya asal dan tidak menerima, tidak boleh menerima dan tidak akan mengharapkan kalaupun kita memberi kita nyari Allah Ta'ala dan tidak usah ada dokumentasi tentang pemberian apapun itu hanya ngeri aja Pak Hendra itu. Insya Allah lah, insya Allah kita sudah paham bisa itu bagaimana tadi. Lanjut tadi pertanyaan. Udah kesalahan kedua orang mau jawab. Dijawab sama Bunda. Enggak. Saya menjawab Anda Pak Haji. Enggak kan ada. Merasa belum terjawab. Gini. Merasa Jadi belum terjawab, yang disampaikan oleh Bu Len kan alur. Ya, dari asesor itu tadi ada tindak lanjutnya dari pengawasan dari kepala sekolah, gitu kan. Metodologinya, strateginya seperti apa itu? Spesifikasinya, gitu. Agar sekolah tersebut itu bisa dikategorikan sempurna bagus. Gitu. Terus kan ada sumber umpan balik yang konstruktif. Yang berarti sesuai kondisi. Gitu. Yang terakreditasi unggul. Agar bisa menjadi seperti itu, agar bisa terakreditasi unggul gitu Pak. Ya kan? Itu kan yang bersifat membangun. Itu kan ada nilai ya, nilai. Nah, metodologi seperti apa? Gitu kan? Yang 8 standar aja harus ada. Ya, dipenuhi gitu metode nama. Soson gitu. Nah, Kamu nyusun supaya terpenuhi semua. Kan jadi, tapi mohon maaf ya kalau misalkan sama. Ini kan dari tadi berbicaranya tentang asesor. Yang dari awal kalau asesor dengan supervisi tentu saja itu berkaitan tapi dalam konteks lebih luas. Kalau asesor itu kan penilaiannya hanya per periode 5 tahun saja beberapa kali. Sedangkan supervisi itu adalah untuk pengawasan. Itu dilakukannya juga oleh supervisor. Kalau asesor itu kan menilai. Nah, kalau supervisi itu tadi Pak Haji kalau tidak salah bertanya tentang tindak lanjut ya. Tindak lanjut kadang metodologinya. kalau metodologi ini juga instrumen supervisi itu adalah salah satu metode untuk penilaian. Tinggal dipenuhi sesuai instrumen. Asesor itu lakukan dulu supervisi. Supervisinya apakah instrumen itu dibuat bisa dalam bentuk tadi observasi atau wawancara Wawancara ya, cara wawan. ada juga kan checklist. Ya. Jadi kan sebelum bertemu dengan asesor itu kita juga Cara wawan, masuk. sekolah secara supervisor, secara internal, secara eksternal. Kalau eksternal kan secara pengawasan biasanya oleh pengawas pembina. Nah, kalau misalkan sudah dilakukan pengawasan itu oleh tahapan-tahapan mulai dari kepala sekolah, pengawasan baru ke tingkat selanjutnya. Nah, ini juga instrumen supervisi itu salah satu metode supaya kita bisa mengukur diri terkait dengan kinerja kita sebagai guru. Begitu Pak Haji kalau bertanya tentang metodologi. Cuman kalau tadi ada saya mendengar takutnya seliweran telinga ini tentang tindak lanjut, memang karena saya sendiri meneliti di tes ini tentang supervisi, kendala di lapangan itu terkait tindak lanjut memang jarang sekali supervisor itu sampai di tindak lanjut. Jangan pertemuannya pun hanya kan kalau secara undang-undang itu kan minimal 1 tahun 2 kali. Tapi saat di lapangan ternyata 1 tahun sekali itu pun tanpa tindak lanjut.
tanpa tindak lanjut itu apa? Misalkan kita kan misalkan kita kan sudah ada supervisi, kemudian ada persiapan, kemudian pelaksanaannya melalui penilaian akademik ya, supervisi akademik biasanya di kelas. Nah, setelah dapat temuan-temuan, dapat analisis data, ternyata hanya cukup menilai dan mengarahkan, jarang sekali ditindaklanjut itu seperti apa? Misalkan saya kurang di pelaksanaan rencananya, antara rencana dengan pelaksanaan itu tidak sesuai, misalkan kan biasanya hanya di komen sama pengawas itu, kenapa RPPN-nya begini, kamu melaksanakannya ini, mana alatnya yang sangat. Nah, tindak lanjutnya tidak ada bentuk apa, bisa jadi bentuk pembinaan misalkan, secara berskala misalkan, kan jarang seperti itu. Kendalanya itu jadi wajar saja kalau misalkan kita sebagai guru ketemu asesor itu deg-degan, karena memang menurut saya gitu ya, temuan di lapangan itu seperti itu, Pak. Jadi berbicara metode ini adalah salah satu seperti ini adalah cara kita tahu alat itu untuk seberapa jauh sih kinerja kita profesional kita gitu saat melakukan proses belajar. Emang kebanyakan pinjut itu banyak tindak lanjut tuh Baji. Tindak lanjut itu biasanya yang efektif itu workshop ya, pelatihan workshop. Cuma di kita permasalahannya worknya sebentar, itu shopnya. Shopping Pak Yoga. Mungkin nanti akan ada dokter sama Bapak sebagai dosen wilayah. Cara bawa. Cukup buat. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah membantu kami menambahkan juga ini salah satu cara kami menambah wawasan dari teman-teman semua berdasarkan pengalaman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kami menjadi berkah manfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Untuk selebihnya kita mungkin kembalikan ke Bapak mendapatkan tambahan apa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Teh Siti dan Teh Ai yang telah menyajikan materi hari ini ya. Kita masih ada sambungannya sebenarnya dengan materi-materi sebelumnya. Berkaitan dengan supervisi ya. Nah, tadi kita hampir membahas nih, maka kita harus bedakan dulu. Kita harus bedakan dulu, ini harus ada pembeda karena hampir disamakan. Pertama asesor, kata kuncinya ini. Tadi berbelit di sini nih. Ya. Yang kedua yaitu terkait dengan Ini beda apa sama sih? Beda. Lingkup sama beda. Nah, mungkin tadi kebanyakan masalah berbicara terkait di sini. Pada intinya, asesor itu kata kuncinya adalah penilai. Ya, adalah penilai. Beda hanya dengan supervisor. Supervisor ini adalah sebagai pengawas. Yang namanya pengawas tadinya sudah pindah rel karena salah balik dari. Fungsinya seperti itu, bukan sebagai penilai. Asesor, bukan sebagai penilai. Beda halnya dengan tadi asesor tersebut. Nah, maka kita harus bedakan dulu ya antara asesor dengan supervisor. Kita sekarang berbicara tentang supervisi, maka orang yang mensupervisinya itu bukan asesor, tapi supervisor. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan supervisi manajerial, kemudian supervisi akademik. Nah, dalam kegiatan supervisi, maka tidak bisa kita lepas pertama dari yang namanya input, kemudian proses. Setelah proses baru output. Oke. Nah, tiga hal ini, input, proses, output. Nah, seakan-akan kita bicara, walaupun di sini ada yang masih guru lah, mudah-mudahan kedepannya menjadi kepala sekolah atau kedepannya menjadi pengawas. Kepala dinas. Nah,
Input, proses, output. Ya. Nah, berbicara tentang instrumen supervisi, nah maka kita berbicara di mana ini? Di input, di proses, apa di output? Proses. Hah? Proses. Di input apa di? Oke. Sebelum kita melakukan proses, tentunya kita harus adanya input. Nah, kalau berbicara atau melihat dari pengertian terkait dengan instrumen sendiri, apa sih itu instrumen? Ya, yang bisa dikatakan alat ukur, bisa dikatakan juga instrumen di sini yang pas dalam kegiatan supervisi. Ini instrumen di sini sebagaimana dikatakan Ari Kunto di sini mengatakan bahwa instrumen supervisi ini adalah alat yang dipakai untuk mengumpulkan informasi terhadap suatu objek sasaran. Jadi sekali lagi, kata kuncinya instrumen di sini adalah alat untuk mengukur atau alat untuk mengumpulkan informasi. Ya, alat untuk mengumpulkan informasi. Maka instrumen di sini adalah di sini dulu. Ya. Walaupun di sini nanti akan ke sini lagi sebenarnya, di sini balik lagi. Ya. Di input ya. Ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi, instrumen di sini adalah alat untuk mengumpulkan informasi atau alat untuk memudahkan melaksanakan supervisi. Nah, karena kalau tidak ada instrumen, mungkin supervisinya kali bukan dia. Ya mungkin nanti tidak akan adanya tinju tadi. Iya. Nah, ya. Karena nanti lanjutannya tadi tinju lah. Jadi bukan titik tadi, tindakan. Nah, minggu depan kita membahas terkait dengan tinju. Yo, tapi menggaduh gitu. Asal bisa dibacainnya. Ya, jadi sekali lagi terkait dengan instrumen ini sangat diperlukan ketika kita mau menjadi seorang supervisor. Ketika kita mau supervisi, mau tidak mau instrumen ini harus didahulukan. Karena kalau tidak ada instrumen, ya tadi kalau bahasa kasarnya mungkin membabi buta akhirnya. Mungkin tadi timbullah sentimenisme. Ya, sedangkan tadi kan kaedah supervisi sendiri salah satunya kan tadi objektif, ya. Kemudian tidak ya cenderung ke sebelah kanan saja atau ke sebelah kiri saja, tapi lebih objektif. Nah, maka perlunya adanya instrumen. Ya, perlunya adanya instrumen. Nah, maka dalam instrumen di sini, nah tentunya mungkin tadi belum tersampaikan, perlu adanya dalam instrumen di sini, maka dalam halnya kegiatan supervisi, dalam kita melaksanakan supervisi ini, ya, alat yang kita gunakan dalam melaksanakan supervisi di sini kan bisa secara langsung dan bisa secara tidak langsung. Jadi bentuk supervisi di sini kan ada langsung, ada tidak. Nah, maka instrumennya pun ada langsung, ada tidak langsung. Ya. Nah, maka langsung seperti apa? Tadi dikatakan kalau di sini di makalah di sini dimasuknya ke jenis-jenis, ya. Observasi. Jenis-jenis Supervisi. Instrumen supervisi. Tadi kalau langsung itu seperti halnya wawancara, kemudian observasi. Secara tidak langsungnya apa? Angket, kuesioner, tes, kemudian ada juga penilaian teman sejawat, ya. Ada juga penilaian dari siswa, ya. Nah, itu bisa dikategorikan secara tidak langsung. Nah, maka dalam menyusun instrumen ini,
Nah, perlu kaedah-kaedahnya atau dalam menentukan instrumen atau sebelum kita melakukan melakukan supervisi ini, yang terlebih dahulu yaitu instrumen yang didahulukan. Ya. Nah, bisa dikatakan tadi lah sebagai alatnya, sebagai alat bantu untuk kita mengukur apa yang akan kita awasinya. Nah, maka kalau berbicara terkait dengan dua yang kita bahas supervisi di sini, yang pertama yaitu supervisi manajerial, yang kedua supervisi akademik. Nah, tentunya instrumennya pun berbeda. Maka berkaitan dengan pembahasan yang minggu kemarin terkait dengan manajemen supervisi yang berbasis kepada apa kemarin? WAK ya. Nah, maka instrumennya pun tidak terlepas dari ini. Ya, apa namanya, meliputi apa? Meliputi perencanaan, meliputi organisasinya, meliputi pelaksanaannya, meliputi pengendalian, kontrolingnya. Nah, maka tentunya dalam pembuatan instrumen, nah sayangnya harusnya ditampilkan contoh sebagai contoh instrumen dari dua instrumen tersebut. Nah, karena digambarkan sebenarnya mah ibu bapak seakan-akan menjadi seorang supervisor, baik supervisor sebagai kepala sekolah ataupun supervisor sebagai pengawas pembina. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan manajerial, dalam hal ini mungkin di sini adalah sebagai pengawas pembina. Kalau akademik, nah akademik bisa sebagai pengawas pembina ataupun bisa kepala sekolah. Karena salah satu tugas kepala sekolah yaitu menjadi supervisor. Ya. Nah, maka kalau pengawas pembina kan hanya dari satu satuan pendidikan atau dari satu sekolah, ya hanya satu lah, kan gitu biasanya. Tapi kalau kepala sekolah mau tidak mau kan harusnya semuanya, ya, harus semuanya dalam melaksanakan supervisi, ya, dalam melaksanakan supervisi tersebut. Nah, maka apa yang dilakukan atau apa yang harus ada? Apa yang harus ada di dalam instrumen tersebut? Kira-kira apa aja yang harus ada? Di pelaksanaan. Nah, maka pertamanya juga sebelum melakukan atau membuat instrumen di sini juga ada yang namanya pedoman dulu. Ya, pedoman tadi misalnya wawancara, kita akan melakukan wawancara, maka ada pedoman wawancara. Kemudian ada pedoman observasi. Jadi ketika kita melakukan observasi, ketika kita melakukan wawancara, ketika melakukan tes, nah tentunya di situ ada pedomannya. Sehingga sebagai seorang supervisor itu terhadap nilainya fokus, ya, fokus apa yang akan diluruskan, apa yang akan dibetulkannya, atau apa yang akan dilihatnya. Ya. Nah, itu terkait dengan pedomannya. Maka harus adanya yang disebut dengan model instrumennya. Jadi ada modelnya dulu, ada model pedomannya, ada pedoman dari instrumen tersebut. Nah, maka langkah-langkah kita membuat membuat instrumen, ya, membuat instrumen dari supervisi ini, ya, langkah-langkahnya yang kita lakukan, pertama kita membuat variabelnya atau bangunan variabel yang akan kita lihat, ya. Misalnya di situ, kalau ini kan gampangannya, misalnya kan biasanya dibuat bagan, ya. Kalau instrumen itu kan biasanya dibuat bagan. Misal
ya misal di sini ada nomor lah ya, satu di sini komponen apa namanya, bisa fokus yang akan diamati, fokus pengamatan. Baru di sini ada lagi komponen-komponen yang diamatinya. Nah, baru di sini bukan penilaian ya, kondisi apa namanya, contohnya bisa aspek penilaian, bisa jadi fokus pengawasan aspek penilaian, atau mungkin ya bisa nilai atau bisa juga skor ya. Nah, maka misalnya nanti di bawah kan ada kesimpulan dari hasil instrumen di sini. Semisal yang skornya di bawah A atau yang skornya di bawah 60, maka guru tersebut harus dilaksanakan pembinaan. Maka misalnya fokus yang diamati misalnya terkait dengan di situ metode pembelajaran misalnya. Maka hasil dari nanti di tindak lanjutnya, maka hasil dari supervisi tanggal segini, maka guru tersebut dalam mengajarnya metodenya perlu dikembangkan. Nah, maka tindak lanjutnya seperti apa? Nah, nanti di bahasan minggu selanjutnya nih berkaitan dengan tindak lanjut dari supervisi ya. Nah, maka tadi ada ya, kalau ini kan tadi, kalau instrumen ini disesuaikan tadi. Nah, maka sebagai seorang supervisor di sini ya, magister manajemen, nah harusnya sudah ya tadi bisa membuat instrumen ini disesuaikan dengan keadaan. Dan belum tentu, walaupun gini ada kaidah-kaidah umum mungkin lah ya, ada kaidah-kaidah umum terkait dengan instrumen ini, tapi di sisi lain misalnya instrumen ini tidak bisa ditepat atau dipakai di satuan pendidikan ini. Nah, maka itu pun harus disesuaikan, dengan apa yang akan kita awasi atau yang akan kita supervisi di situ. Ya. Nah, maka harus adanya tadi penyesuaian. Nah, maka di sini tadi sudah jelaskan sebenarnya di makalah atau di tadi slide yang ditampilkan. Di sini saya kira sudah lengkap terkait dengan instrumen. Namun sayangnya mungkin di sini tidak ada ya, salah satu contohnya lah terkait dengan instrumen ini. Nah, kemudian terkait dengan, karena kita fokusnya dua supervisi lah, supervisi manajerial, supervisi akademik. Ya. Supervisi manajerial di sini biasanya tadi berkaitan dengan keseluruhan, ini biasanya dilakukan oleh pengawas pembina, ya, Nah, sedangkan supervisi akademik, nah ini biasanya dilakukan oleh para kepala sekolah, karena ini sudah menjadi tugas atau tupoksinya seorang kepala sekolah. Nah, maka tadi disebutkan setahun minimal 2 kali melaksanakan supervisi ini. Nah, seharusnya ibu bapak ketika disupervisi itu harusnya lebih tahu dulu instrumennya. Ya. Nah, maka baiknya di awal tahun ajaran atau minimal sebelum melaksanakan supervisi itu, nah seharusnya kan disampaikan dulu, ini loh instrumen yang akan disupervisi, ya, yang akan disupervisi. Nah, minimal dari instrumen ini kan adanya standar, ya, adanya standar yang harus dilengkapi, adanya standar yang harus dipenuhi oleh orang yang akan kita supervisi. Ya. Kalau satuan pendidikan mungkin sekolah
biasanya pengawas pembina mengirimkan ini instrumen supervisi. Ya, ini instrumen supervisinya, berarti minimal di situ ada yang harus kita siapkan, ya, instrumen tersebut. Ya, jadi kita harus membedakan ya. Jadi kita harus membedakan tadi antara asesor dengan supervisor. Kemudian kita juga harus membedakan antara akreditasi dengan supervisi. Ya. Nah, kalau akreditasi, ya di dalamnya ada supervisi juga. Tapi supervisi di sini kan tadi perbaikan pengawasan dari seorang pengawas yang dalam hal ini tugas dan fungsi sebagai pengawas di sini, ya kalau yang di sekolah yaitu kepada akademik ini adalah kepala sekolah, ya, kepala sekolah. Nah, bahkan tadi kalau ada bahasa semisal gini, padahal sudah kita mencoba lengkap-lengkapi ayat, gitunya kasar teh, karena tadi si asesor atau supervisor ini mempunyai tadi instrumennya, ya. Karena acuannya kepada instrumen. Nah, kalau tidak ada instrumen, ya otomatis berarti di situ tadi penilaiannya atau skornya mengurangi. Ya, skornya mengurangi. Hadir. Nah, maka tadi kalau dalam kegiatan supervisi manajerial, coba kira-kira ini mah fokus pengamatan di apa saja? Pengelolaan lembaga. Pengelolaan masih terlalu umum ya. Pengelolaannya apa saja kira-kira? Renstra. Administrasi kurikulum, pengelolaan sarkas, Ya. Minimal Rencana strategi. sumber daya manusia, dari misalnya kalau dari pengelolaan pertama berarti dari program, ya, dari program, Misi penjabaran. ya, dari program KM, RKS, RKS ya, RKJM lah, KJM. RKJM, kemudian ya bermacam-macam RK. Nah, maka di sini kan ininya ada tiada sesuai dengan apa namanya. Nah, terkait dengan program-program kan di sini ada lagi pembahasannya. Kemudian di sini barulah skornya atau penilaiannya. Penilaian di sini kan bisa berupa angka atau bisa juga lengkap, tidak lengkap, kurang lengkap. Nah, di sini biasanya nanti ada catatannya atau ada keterangannya. Ya. Nah, ini adalah salah satu instrumennya seperti itu. Nah, ya, jadi sebenarnya tidak ada instrumen di sini, tidak ada yang mutlak lah. Nah, maka disesuaikanlah. Sebagai seorang supervisor, tentunya melihat apa yang akan kita supervisi di sini, jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, tentunya kalau kita di Indonesia ya tidak terlepas dengan standar pendidikan yang ada yang dilakukan itu. Ya, kalau manajerial ya tidak terlepas di itulah pembahasannya atau yang instrumennya tidak lepas dari itu. Ya. Kemudian kalau akademik, nah ini terkait dengan akademik. Nah, ini pun karena tadi adanya output, nah harusnya ketika kita melaksanakan supervisi ini, apalagi kan biasanya guru di sekolah tersebut kan tidak mungkin 1 tahun ganti ya. Misalnya Pak Haji ngajar di sekolah itu kan 1 tahun sekali kan selamanya. Nah, tentunya seorang kepala sekolah sebagai seorang supervisor, nah tentunya ketika kita supervisi di semester selanjutnya kan bukan hal yang itu deh guruna yang harus diperbaiki, karena supervisi ini kan untuk perbaikan. Kalau sudah baik kenapa disupervisi gitu. Nah, misalnya semester ini
berkaitan dengan metode ajarnya. Semester depan di bahan ajarnya, ya. Kemudian di penguasaan materinya, kemudian di administrasi pembelajarannya. Jadi misalnya antara satu orang guru dengan yang lainnya tentunya tadi tindak lanjutnya tidak sama, tidak seragam, tidak sama. Nah, maka di sini nantinya akan adanya pemilahan. Oh, misalnya si guru A, B, C, D, mah ini kurangnya di metode pembelajaran. Yang F sampai dengan M, gurunya ini kurangnya di administrasi pembelajaran. Nah, maka tindak lanjutnya pun akan berbeda. Tidak mungkin disamakan. Dan bisa jadi tindak lanjutnya ini adalah ya tadi misalnya kita sarankan Pak Haji karena kurang di administrasi pembelajaran, karena yang lengkap di administrasi pembelajaran dan sesuai dengan aturan administrasi pembelajarannya, misalnya Teh Siti silakan lihat belajar, mungkin tindak lanjutnya bisa seperti itu ya. Nah, tutor sebaya bisa dikatakan seperti itu. Jadi misalnya tidak perlu mengadakan pelatihan lagi mulai dari apa tadi bisa di apa mas dari dari mana wongnya gitu ya, kan itu juga ya tadi lah seorang manajer dalam hal ini kepala sekolah kan tentunya harus bisa mengatur di sini memungkinkan atau tidak kita melaksanakan itu. Jangan uangnya atau dananya banyak keluar tapi hasilnya tidak maksimal ya, gitu. Walaupun ya tadi menentukan sih itu juga menentukan. Atau misalnya tadi kenapa misalnya seorang guru dalam hal hasil dari supervisi di sini ternyata dia metodenya atau cara mengajarnya masih yang tadi hanya sebatas ceramah, hanya sebatas nulis dan sebagainya. Apa yang kurang? Ya, sudah sinarkan. Apa nih? Oh, misalnya tindak lanjutnya ya udahlah. Misalnya seorang kepala sekolah ini mengadakan apa namanya semacam sayembara mungkin, atau mungkin bisa juga melaksanakan semisal adanya apa namanya ya penghargaan ya reward ya, dengan melakukan penilaian misalnya kepada siswa ya, misalnya siswa kita beri angket, siswa kita beri apa kuesioner atau bisa memilih ya misalnya guru mana yang mengajarnya ini dan sebagainya, terus kita kumpulkan hasil dari angket dari siswa tersebut sehingga nanti kita juga bisa melakukan tadi adanya tindak lanjutnya. Nah, apakah tadi yang dari siswa itu termasuk supervisi? Termasuk supervisi. Itu supervisi tidak langsung ya, kita melakukan angket, kita melakukan kuesioner, kita melakukan tes kepada anak-anak secara tidak langsung ya. Nah, secara langsungnya tadi bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara. Cara wawan boleh. Nah, cara wawan boleh ya. Sospol. Nah, kalau cara wawan tadi itu ya tadi kepala sekolah ayah sospol itu mah ya. Sesoromot popolotot gitu ya. Oke, itu berkaitan dengan instrumen ya. Jadi sekali lagi instrumen di sini dalam kita melakukan supervisi ini adalah hal yang awal. Bisa dikatakan ini adalah Google Map-nya untuk kita melakukan supervisi. Ya.
Justru ibu bapak ketika disupervisi harusnya yang ditanyakan mana instrumennya Pak. Sebelumnya Pak, sebelumnya. Iya, sebelumnya kan harusnya seorang supervisor itu memberikan instrumen terlebih dahulu. Iya. Jadi jangan sampai ibu bapak disupervisi tanpa mengetahui instrumennya. Kisi-kisi. Ya. Jadi kalau tidak ada instrumennya terkait disupervisi. Kayak baru pusing. Iya, karena nanti akan terjadi ya tadi kemana-mana akhirnya. Tidak produktif. Subjektif. Tidak subjektif. Sehingga akhirnya ya tadi penilaiannya pun atau pembenarannya pun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang seharusnya. Maka instrumen ini sangat menentukan sebenarnya dalam melakukan supervisi. Maka tadi dalam input kita melakukan dulu nih apa yang akan kita tuangkan di dalam instrumen tersebut. Ya. Kemudian setelah tertuang dalam sebuah instrumen supervisi, ya, maka di situ kita sampaikan juga kisi-kisinya, kemudian pedomannya. Baru setelah itu kita melakukan supervisi, yaitu dalam proses. Setelah proses pun, nah maka ada yang disebut dengan tadi tindak lanjutnya. Ya, tindak lanjutnya, tinjutnya seperti apa? Ya, nah tentunya setelah proses, tentunya setelah melihat tadi, ya, tentunya setelah melihat kepada instrumen tadi. Nah, maka di situ akan terlihatlah ketika kita sudah melakukan proses, ya, setelah kita melakukan proses, maka kalau adanya instrumen, di situ akan terlihatlah adanya kesenjangan atau tidak dari instrumen tersebut. Jadi instrumen kuduna kieu. Ternyata setelah proses supervisi atau supervisi, maka di situ ada ditemukanlah kesenjangan. Nah, maka di situ perlunya nanti ditindaklanjutnya dengan adanya peluangnya pengembangan di situ. Nah, itu terkait dengan instrumen. Maka berkaitan nih nanti dengan materi yang selanjutnya yang akan kita bahas minggu depan terkait dengan tindak lanjut. Biasa tinjau. Bunda sensitif. Tinjau supervisi. Ya, tindak lanjut dari supervisi itu seperti apa? Nah, seharusnya tadilah dibahas atau disampaikan, ada yang menyebutkan bahwa kita ini kurang ditindak lanjutnya, ya. Nah, seharusnya berkesinambungan. Karena kalau berbicara tentang ya tadi, berbicara tentang supervisi akademik, ya tadi seorang guru tersebut tidak mungkin kan satu semester hukum aja lah ya. Tentunya akan berkelanjutan. Nah, maka si kepala sekolah harus terus tindak lanjutnya sampai dengan tadi, ya, sampai dengan tadi misalnya sesuai adanya penyesuaian antara antara instrumen dengan temuan, ya. Jadi ya pas jihad ya, benar-benar jihad. Nah, jihad deh, jika yang dah. Seareror gitu. Oke. Jadi instrumen ini ya sekali lagi instrumen ini adalah pegangan sebagai seorang supervisor, maka harus mempunyai instrumen ini ya. Dan standarnya seorang
atau yang akan disupervisi harus mengetahui dulu apa yang akan disupervisinya. Ya. Itu terkait dengan instrumen supervisi, yang mana tadi proses dari supervisi di sini 3 ini, input, proses, output. Nah, maka pembahasan yang selanjutnya minggu depan berkaitan dengan input. Nah, ini berkaitan dari follow up-nya atau outputnya dari kegiatan prosesnya. Ya. Sehingga dari output di sini atau dari tindak lanjut dari kegiatan proses memungkinkan juga adanya input selanjutnya terkait dengan supervisi kelanjutannya. Misalnya di semester sekarang supervisinya berkaitan tadi terkait dengan administrasi pembelajaran ya Bu. Karena kalau melihat kepada semua, saya kira tidak akan fokus. Global ini melihat kayaknya. Misalnya kita fokuskan lah, misalnya di, ya ini kalau sebagai kepala sekolah, misalnya di 2 bulan awal pembelajaran atau tahun ajaran ini, kita fokuskan supervisinya di administrasi pembelajaran. 2 bulan selanjutnya di proses pembelajarannya. Kemudian selanjutnya misalnya dievaluasi pembelajaran. Ya. Jadi ada tindak lanjutnya, berkelanjutan, terus, gitu ya. Nah ini terkait dengan rentetan dari supervisi. Ya. Jadi adanya tindak lanjut. Nah maka nanti selanjutnya juga kita akan membahas terkait dengan problematika. Ya, akhir ya, nanti kita akan membahas terkait dengan problematika. Walaupun tadi sudah dibahas di sini sedikit nih, ada kalau nggak salah tadi pembahasan terkait dengan tantangan. Ya. Nah, tantangan di sini kan tidak terlepas dari problem-problem yang kita lakukan dalam melaksanakan supervisi. Dan di sini sudah dibahas juga, bahkan sudah disebutkan juga solusinya. Ya. Solusi tantangan dari, kalau di sini bukan terkait dengan instrumennya saya kira ini. Justru di sini tantangan dan solusi terhadap kegiatan supervisinya. Ya. Nah, Yes, kalau service ada kopi master. maka di sini disebutkan beberapa guru merasa terancam. Wah. Buku teh Siti Wungkul. Di sinilah stigma bahwa bukan hanya seorang asesor saja berarti. Supervisor juga di sini dikategorikan Penjahat. Siapa tadi bahasanya tadi? Jawabannya Ya seorang inilah yang ditakuti. Maka di sini kan disebut merasa terancam dan tidak nyaman. malam pertama kayak gitu Bu Siti. Supervisinya. Soal. Nah, di sini disebutkan juga tadi ada keterbatasan waktu. Nah, maka berkaitan dengan keterbatasan waktu, saya kira dalam instrumennya, nah sini perlu dibatasi, ya, perlu dibatasi. Nah, misalnya bulan ini kan tadi kalau bahasa setahun 2 kali itu minimalnya. Ya alangkah baiknya misalnya tiap bulan. Misalnya bulan supaya terfokus. Misalnya bulan ini tadi berkaitan dengan administrasi pembelajaran. Bulan besok berkaitan dengan cara mengajarnya. Bulan besok lagi terus apa yang diperlukan di dalam supervisi. Nah sehingga tidak memakan waktu dan lebih efektif dan efisien. Ya. Nah ini yang harus dilakukan sebagai supervisor, baik tadi dalam melakukan supervisi manajerial dan supervisi akademik. Ya. Nah, kalau ya minimal supervisi akademik lah sebagai kepala sekolah. Ya. Ayah kan dia terus jadi kepala sekolah. Ada. Nah, berarti di sini kan melakukannya supervisi akademik. Manajerial. Iya.
akademik. Karena manajerial ini lebih kepada pengawas pembina atau pengawas sekolah. Ya. Kalau kepala sekolah lebih ke supervisi akademik. Ya, supervisi akademik. Ya, itu saja mungkin tambahan dari saya. Mungkin mana bila ayahmu ditaruhkan atau ada yang ditaruhkan. Nanti tinjau mah ya, minggu depan kita bahas tinjau. Absen datang tadi. Sambil ada Sambil apa? Ya. Wah, ini abadi ngarabujak satu. Kamu juga pernah? Alhamdulillah. Kebutuhan hidup kita nih kan bisa dirumus isi kulit, bungkus kulit, solobong sirip, pamagat istri mengganti magat terus naik kan akhir isi kulit, bungkus kulit, hulu titik. Terus si kucir, solobong sirip. Apalagi berkobar balik. Kan ada jihad, jika yang dahat jihad, ada benar jihad ngaji ahad, Ngaji ahad. Iya bulan paksa. Oh, Cara wawan masuk sport. Tetap update. Publik ya. Sesuai. Anak budaya senyum. Najok bapak-bapak cina itu. Itu isi. Oke, alhamdulillah. Cara ya ini yang buat. Ada ring lah, ada ring. Aku kan di dokumentasi. Mohon mangga atur nuhun sampai ketemu minggu depan, mudah-mudahan ada waktu. Amin. Hapunten Pak. Yes. Dibungkus. Dibungkus. Atur nuhun. Assalamualaikum.